Ini dia HP pertama yang pakai Snapdragon 8 Elite Gen 5 di Indonesia, iQOO 15. Kita tes, kita lihat benchmarknya berapa. Tonton terus video ini. Jadi iQOO 15 itu bakal rilis 2 Desember nanti. Jadi kebetulan kita udah nyobain unitnya duluan juga sebelum launchingnya. Dan gua kira Poco F8 Ultra malah yang rilis duluan di Indonesia. Ternyata cuman Indonesia tuh kayak jadi panggung aja sih. Jadi venue aja untuk debut globalnya. Tapi rilis yang pertama justru dilakuin iQOO lewat iQOO 15. Jadi Snapdragon 8 Elite pertama, 8 Elite Gen 5 pertama di Indonesia. Jadi iQOO 15 bakal rilis di Indonesia tuh 2 Desember. Terus Yuzon kebagian kesempatan lah nyobain duluan sebelum launchingnya. Jadi nggak pakai lama sih sebenarnya, gue langsung penasaran aja. Performance-nya tuh seganas apa sih? Karena pakai Snapdragon 8 Elite Gen 5 yang dulu pas gue ikutan Snapdragon Summit-nya, skor benchmark-nya aja di Antutu tembus 4 juta. Jadi ya sekencang itu, sesignifikan itu performance-nya dibandingin sama Snapdragon 8 Elite. Jadi kita bedah dulu spesifikasi dari smartphone ini. Jadi iQOO 15 ini masih sama mengadopsi teknologi dual chipset. Jadi ada Snapdragon 8 Elite Gen 5, terus ada chipset tambahannya, custom dibikin oleh iQOO namanya Key 3 Super Computing. Jadi tugasnya buat ngegame, buat naikin frame rate dan resolusi tertinggi buat game-game yang ngedukung aja. Misalnya kayak PUBG Mobile, CODM, Genshin Impact, Free Fire Max, dan lain sebagainya. Tapi dari settingan di smartphone ini, game-game yang biasa gue mainin kayak Delta Force itu belum ngedukung nih. Jadi fungsinya tuh mirip kayak Nvidia DLSS. Frame rate terus resolusi bakal dimaksimalin, bakal di-regenerate lagi framingnya. Misalnya smartphone ini karena udah ngedukung 144 Hz, makanya game bisa dimainin di atas 120 FPS. Bayangin, game AAA Android bisa dimainin di frame rate paling lancar di smartphone ini. Nah, RAM-nya juga udah disandingin sama LPDDR5X Ultra, terus storage-nya UFS 4.1 juga, jadi multitasking, auto loading game udah pasti ngebut banget. Upgrade lainnya di iQOO 15 adalah baterainya, 7000 mAh, gede banget. Dan baterai badak ini udah didukung sama fast charging 100 watt dan juga wireless charging 40 watt. Jadi buat ngecas udah pasti ngebut, dan ada satu fitur yang menurut gue ini bakal jadi favorit gamer sih, bypass charging. Jadi kalau kalian main game dan ngaktifin fitur bypass charging, otomatis motherboardnya, otaknya dari smartphone ini langsung diisi dayanya dari listrik, jadi nggak melalui baterai dulu. Dan itu bikin baterainya nggak cepet aus, terus juga smartphone-nya nggak cepet panas pas kalian main game. Tenaganya gimana? Jadi gue udah pakai smartphone ini buat dites benchmark beberapa aplikasi. Kayak Antutu benchmark misalnya, di V11, iQOO 15 tembus di 3,8 juta poin. Hampir mendekati skor dari reference device-nya Qualcomm sendiri yang tembus 4 juta poin dari tes yang gue lakukan. Dan jelas ini upgrade yang signifikan banget dibandingin sama iQOO 13 yang pakai Snapdragon 8 Elite. Di 3D Mark skornya juga tinggi, 23 ribuan poin, tapi yang jadi catatan adalah stabilitasnya yang ternyata di bawah 50%, 48,9% aja. Jadi kalau dilihat dari grafiknya nih, HP ini tuh ternyata gampang kena throttling, anjlok banget performanya di iterasi awal, bahkan di iterasi ketiga, makanya hasil frame rate-nya juga rentangnya jauh banget nih, 41 sampai 190 fps. Jadi naik turunnya kelihatan banget. Terus juga suhunya tuh tembus di 47 derajat Celcius. Bodinya metal, bodi belakangnya juga kaca, jadi berasa banget sih panasnya iQOO 15 ini. Padahal di dalamnya tuh sendiri iQOO udah nyematin vapor chamber yang luasnya 14.000 mm persegi. Jadi harusnya nggak sepanas itu sih ya kalau disiksa beban kerja yang berat. Nah, kinerja naik turunnya juga kelihatan di CPU, di PCMark gua tes. Skornya emang sih 16 ribuan poin, tapi grafik yang ditampilin naik turun banget. Nggak ada yang manteng di 100% atau seenggaknya 80%. Semuanya di bawah rata-rata dan naik turunnya kelihatan banget di grafiknya. Terus di Geekbench untuk CPU single core-nya 3.500-an poin, 10.200-an poin buat multi core-nya, dan untuk GPU skornya di atas 23 ribuan poin.
Jadi lumayan rata kanan lah sebenarnya performance dari smartphone ini. Oh ya, upgrade lagi ini sebagai tambahan sebenarnya. Jadi iQOO 15 ini udah ngantongin rating IP68 dan juga IP69. Jadi aman dari semprotan air bertekanan tinggi sekalipun. Lanjut ke bagian depan. Jadi iQOO 15 pakai panel LTPO AMOLED Samsung M14. Jadi ini yang pertama di dunia yang pakai panel barunya Samsung. Bahkan Galaxy S26 Ultra juga belum sih, ya kan belum rilis. Tapi kabarnya panel ini bakal dipakai juga kok di S26 Ultra, di S26 series lah. Ukuran layarnya 6,85 inch, terus resolusinya udah 2K dan refresh rate-nya udah 144 Hz. Ini layar juga terang banget, tingkat kecerahannya 2600 nits, udah support SDR, Dolby Vision juga. Jadi buat nonton atau main game di dalam maupun luar ruangan udah pasti aman banget. Dan sekarang perbedaan dari iQOO 13 adalah di bagian belakangnya ada strip RGB. Tapi nggak kayak ROG Phone di bagian tengah. Strip RGB-nya nih mengelilingi modul kamera. Nah, kalian bisa ngaktifin ketika main game misalnya, atau ada notifikasi, atau ya bisa diaktifin terus-terusan. Tapi ya beban daya ke baterainya bakal lebih boros lagi. Nah, kalau iQOO 13 bikin kecewa karena nggak ada lensa periskop telefoto, padahal iQOO 12 sudah ada. Nah, iQOO 15 balik lagi. Sekarang ada periskop telefotonya. Spesifikasinya sebenarnya nggak main-main sih. Kamera telenya tuh pakai sensor Sony IMX882 50 megapiksel yang bisa 3 kali optical zoom. Kamera utamanya pakai Sony IMX921 50 megapiksel dengan OIS, Optical Image Stabilization. Terus juga ada lensa ultrawide 50 megapiksel. Terus buat selfie-nya ada kamera 32 megapiksel tapi jenisnya fixed focus. Terus harganya berapa? Jadi iQOO 15 ini ada 3 varian sebenarnya. Ada 12/256GB yang cuman tersedia secara online, mirip kayak iQOO 13. Dan harganya itu 2 juta lebih mahal ternyata. Dan versi keduanya itu 16/512GB, itu harganya 13,9 juta, naik juga dibandingin sama seri sebelumnya. Dan yang terakhir ada 16GB RAM dan memori 1TB, itu harganya 15,9 juta untuk iQOO 15. Kalau kalian ngerasa ini kemahalan atau ya kok naiknya mantep juga nih ya 2 juta. Ya sebenarnya ini fenomena yang wajar sih, karena pas Poco Global Launch kemarin yang gue ikutan, Poco juga ngumumin F8 Ultra tuh naik $100 harganya. Jadi lebih mahal dibandingin sama seri sebelumnya, dan alasannya adalah biaya produksi naik karena ngejar jadi yang tercepat pakai chipset terbarunya Qualcomm. Jadi ya itu mungkin jadi salah satu kenapa smartphone flagship sekarang, khususnya iQOO dan Poco, jadi naik harganya. Tapi ya seenggaknya meskipun harganya naik, ada beberapa nilai plus lah yang bisa didapetin konsumen. Jadi dibikin adil kali ya sama brandnya, nggak bikin rugi-rugi banget lah buat kalian yang beli. Jadi ya, iQOO 15 itu nawarin performa monster, Snapdragon 8 Elite Gen 5, terus baterainya 7000 mAh, layar terbaru dari Samsung dan gede pula, 144 Hz. Kembalinya kamera periskop juga bikin smartphone ini jadi lebih menarik, tapi ya kalian harus nebus semua itu dengan harga yang lebih tinggi. Jadi ya buat kalian yang nggak sabar, sebenarnya unit ini tuh udah bisa di-pre-order, udah bisa dipesan juga, baik secara offline maupun online. Tapi ya kalau kalian masih mau nunggu, mending pilih iQOO 15 atau malah Poco F8 Ultra atau smartphone Vivo sekalian yang semuanya lengkap, all-rounder, gaming bisa, terus foto-foto bisa, secara desain juga lebih oke. Ya Vivo X300 atau X300 Pro juga bisa jadi pilihan. So gitu aja first impression gua di iQOO 15 ini yang baru aja launching di Indonesia. Like video ini, kasih komen, share juga jangan lupa.